Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di video ini dengan Pak Newton Prangin-Angin. Kita ketemu di fisika lagi rangkaian arus arah. Jadi kali ini kita akan coba lihat soal-soal yang mudah, yang gampang di rangkaian arus arah yang keluar di SIMAK UI tahun-tahun sebelumnya. Khususnya SIMAK UI tahun 2015 ya. Nomor 28. Soalnya seperti ini, 3 hambatan masing-masing R1 3 ohm, R2 4 ohm, R3 5 ohm. Disusun seperti gambar. Tegangan di titik 1 adalah 24 volt dan tegangan di titik 2 adalah 10 volt. Arus listrik yang mengalir pada R1 dan R2 adalah sama besar, sebesar 2 ampere. Tegangan di titik 3. Nah, ini soalnya. Saya kira di soalnya semua cukup jelas ya. Jadi soal ini sama gambar satu paket. Memang di gambar itu sudah ada titik 1, 2, dan 3. Lalu ada susunan R1. R1 itu menghubungkan titik 1 dan 0. R2 menghubungkan 0 dan 2. Dan R3 menghubungkan 0 sama 3. Arah arus pun sudah ada di gambar seperti itu. Jadi arus dari sononya soalnya seperti ini. Jadi dikasih tahu tadi tegangan di titik 1 24 volt. Sedangkan tegangan di titik 2 adalah 10 volt. Jadi tegangan di titik 1 ya kita tulis, berarti di gambar ini saya ganti menjadi V di titik 1. Nah, V di 1 nilainya ini 24 volt. Sekarang lihat, arus kan mengalir dari titik 1 ke titik 0. Arusnya tadi 2 ampere. Di R2 juga arusnya 2 ampere. Dan arahnya dari O0 ke 2. Nah, sekarang kita lihat. Dari titik 1 ke 0. Berarti kan arus dari titik 1 ke 2. Berarti tegangan di titik 1 lebih tinggi daripada tegangan di titik 0. Karena arus mengalir dari tegangan tinggi ke rendah. Nah, jadi kalau kita selesaikan ini, ya, kita tinjau ke berikutnya ya ini. Nah, kita perhatikan. Dari titik 1 ke 0. Berarti persamaannya kan beda potensial antara dua titik. Delta V 1 0, 1 dan 0 maksudnya, 1 dan 0, itu adalah delta V itu I kali R. Karena di sini nggak ada baterai. Jadi sebenarnya rumus umumnya kan sigma E tambah sigma I kali R. Tapi karena nggak ada baterai, otomatis sigma E-nya ditiadakan. Ya. Delta V10 artinya V1 kurang V0. Itu artinya beda potensial. Kenapa V1 kurang V0? Ya jelas karena V di 1 lebih besar daripada V0. Karena arusnya dari 1 ke 0. I kali R, I-nya kan 2, R-nya 3, berarti 2 kali 3. V di 1-nya 24, dikurangi sesuatu sama dengan 6. Berarti V di O itu sama dengan 18. Ya kan? Nah, sekarang lihat arusnya tadi. Lihat, ingat hukum Kirchhoff yang pertama kalau titik cabang. Arus 2 ampere. Arus 2 ampere itu kan mengalir dari 1 ke 0, 2 ampere. Sampai di O, semua arusnya ke 2. Berarti arus yang dari titik 1 semuanya lari ke titik 2. Artinya tidak ada arus yang menuju R3. Jadi kalau ini I3, berarti I3 itu nilainya otomatis 0. Karena tadi semua arusnya semua ke sana. Semua ke titik 2. Berarti tegangan di 3 0. Arus di 3 itu 0. Berarti kalau arus di 3 itu 0, berarti kita tinjau dari 0 ke 3. Kita bikin warna yang berbeda ya. V, delta V dari 0 ke 3. Tentu adalah nggak ada baterai, jadi langsung I kali R saja ya, I kali R. I kali R. I-nya berapa? I3. R-nya R3. R3-nya memang 5. Tapi I3-nya kan 0.
Nah, V03 artinya V0 dikurangi V3 sama dengan 0. Nah, V0 tadi 18. 18 kurang V3 adalah 0. Berarti kan V3 itu jawabannya 18 volt. Inilah jawabannya ya. Jadi saya kira cukup jelas. Ini dalam beberapa detik kalian bisa hitung ini. Oke. Nah, ini contoh soal yang pertama di listrik dinamis. Oke, jadi praktis sekali. Lihat tadi sekali lagi kalau kita padatkan ini, berarti arus dari titik 1, 2 ampere, ke titik 2 juga 2 ampere. Otomatis arus di titik 3 itu nggak ada, 0. Berarti tegangan di ujung-ujung R3 ini, titik 0 sama titik 3 tegangannya bakal sama. Karena arus mengalir di tegangan tinggi ke rendah. Kalau sama tegangannya di dua titik, berarti arus nggak mengalir, nggak ada arus. Jadi mirip kayak aliran air. Aliran air juga sama. Air itu arus air mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Listrik juga sama arus dari tegangan tinggi. Kalau sama tingginya sama potensialnya, nggak ada arus. I-nya 0. Oke, mudah-mudahan bermanfaat yang ini ya. Saya kira cukup jelas. Nah, sekarang kita masuk contoh soal yang lain. Contoh soal yang lain, misalnya kita lihat di SIMAK UI tahun 2019. Ini tentang konversi energi listrik. Ya, jadi konversi energi, saya kasih konsep ringkas dulu ya, konversi energi. Apa itu konversi energi? Jadi konversi perubahan energi listrik menjadi energi bentuk yang diinginkan. Konversi energi listrik. Nah, ini temanya nih. Kalimatnya seperti ini soalnya. Saya salin aja ya, kalian punya cukup waktu untuk mencerna soal. Sebuah pemanas air dengan spesifikasi 1000 watt. Nah, sebuah pemanas air dengan spesifikasi 1000 watt. (220 volt). Jadi 220 volt digunakan untuk memanaskan air sampai mendidih. Digunakan untuk memanaskan air sampai mendidih. Nah, apabila pemanas ini dipasang pada tegangan listrik 110 volt, apabila pemanas ini dipasang pada tegangan 110 volt, oke. Waktu yang diperlukan sampai air mendidih adalah waktu yang diperlukan. Oh, sorry, ada ini saya hapus sedikit ya. Ini ada tadi, saya ulangi, sorry. Sampai mendidih selama 15 menit. Jadi ada ini kata selama 15 menit. Apabila pemanas ini dipasang pada tegangan listrik 110, apabila pemanas ini dipasang pada tegangan 110 volt, waktu yang diperlukan sampai air mendidih adalah waktu yang diperlukan sampai air mendidih adalah, ini optionnya A, B, C, D, E. Yang A itu 15 menit. Yang B 30 menit. Yang C 45 menit. Yang D 60 menit.
sedangkan yang E 90 menit. Nah, sebenarnya logikanya kan tegangan yang digunakan 220. Jadi tegangan digunakan itu lebih rendah daripada sebelumnya. Berarti daya yang dihasilkan juga lebih rendah. Jadi jangan terjebak ya. Ini tegangannya kan kelihatan ini tegangannya separohnya. Berarti dayanya separohnya. Berpikirnya untuk listrik nggak seperti itu. Jadi nanti waktunya jadi lebih lama. 2 kali lipat. Ada pula pilihannya 30 menit. Nah, hati-hati. Jadi ini saya terangin dulu konsep dasarnya. Ini soal SIMAK UI tahun 2019 nomor 39. Jadi saya kasih judulnya ini adalah soal SIMAK 2019 kode 323 nomor 39. Oke, gimana kita menganalisisnya dengan cepat tentunya ya. Ini kita awali dengan bedah soal dulu. Kalau dibilang pemanas air, pasti kalian ngerti. Kalau pemanas air berarti mengubah energi apa jadi apa. Tentu energi listrik berubah jadi energi panas. Nah, energi listrik berubah jadi energi panas. Jadi konsep fisikanya adalah, itu namanya konversi energi. Jadi sekali lagi kalau kita belajar konversi energi, persamaannya adalah konversi energi. Di sini ada bentuknya, sekian persen energi bentuk 1 menjadi sama dengan energi bentuk yang diinginkan. Nah, ini bentuk umumnya ini. Jadi sekian persen itu artinya efisiensi. Jadi sekian persen energi bentuk 1 berarti mula-mula energi listrik. Menjadi energi kalor. Panas. Energi kalor ya. Menjadi energi kalor. Nah, jadi berarti listrik itu kan biasanya dinyatakan dengan W. Kalau kalori itu Q ya. Jadi sekian persen kali W itu berubah jadi Q. Nah, karena kalian tadi dengar penjelasan ngerti maksudnya ini. Energi listrik sudah belajar dari SMP. Energi listrik itu daya kali waktu. Kalau Q itu kan ada 2. Bisa kalau mengubah wujud M kali kalor laten. Kalau mengubah suhu misalnya sampai mendidih, berarti massa zat kalor jenis kali perubahan suhu. Jadi kita pakai bentuk yang kedua ya. Menjadi massa air C delta T. Nah, apa ini? Ini bacanya eta ya. Jadi ini dibaca eta. Eta artinya efisiensi. Jadi kadang-kadang listrik itu tidak semuanya memanaskan zat yang diinginkan. Kadang-kadang seperti misalnya kita masak nasi di rice cooker. Kadang-kadang listrik itu pindah juga panasnya ke pancinya. Nggak hanya ke massa yang nasi yang dipanaskan, ke panci juga hilang. Jadi ada kerugian-kerugian sehingga ada kehilangan. Tapi kalau nggak ada penjelasan, dianggap ini efisiensi 100%. Atau sama dengan 1. Jadi kasih keterangan kalau tidak ada keterangan tentang efisiensi, maka ambillah efisiensi nilainya 100% atau sama dengan 1. Jadi nanti persamaan kita untuk soal yang ini tinggallah, karena ini 1 berarti P kali T sama dengan mc delta T. Oke, massa air yang dipanaskan kan tidak berubah. Jadi kalau kita bikin ilustrasinya, mula-mula tadi dia dipanaskan, ini air di panci, di teko misalnya pemanas ya. Pemanas, ini berisi air. Nah, ini dicolokin ke tegangan V awalnya 220 volt. Sehingga menghasilkan dayanya tadi 1000 watt. Tentu kalau dipasang ke tegangan yang lebih rendah, tapi airnya sama ya, massa airnya sama. Nah, dicolokin ke tegangan V aksen 110 volt, maka dayanya pasti P aksen. Daya yang dihasilkan pasti bukan 1000. Kita bikinlah istilah P aksen itu berapa. Nah,
Ada hal yang penting di sini, bagaimana hubungan daya dengan tegangan. Nah, persamaan fisikalnya itu adalah daya itu hubungannya sama tegangan V kuadrat dibagi R. Memang ada rumus daya P, V kali I. Tapi ingat dalam V ini ada I, dalam rumus V. Karena V itu rumusnya I kali R. Sorry. Maksudnya dalam rumus I, itu ada V. Karena I adalah V dibagi R. Jadi V dikali I nanti menjadi V kali V kuadrat per R. R itu kan hambatan alatnya, itu nggak berubah. Mau berapapun tegangan yang dipasang, R-nya nggak berubah. Jadi bisa dikatakan P itu sebanding dengan V kuadrat. Jadi kalau kita bandingkan V aksen dibandingkan dengan P, karena R-nya tetap, berarti ini V aksen kuadrat dibagi V kuadrat. Atau V aksen dibagi V pangkat 2. Jadi V aksen daya yang sekarang, tadinya dayanya 1000 watt, V aksen 110 dibagi 220 kuadrat. 110 bagi 220 kan setengah, kuadrat seperempat. Jadi ketemulah daya yang baru 250 watt. Jadi kalau tadi 1000 watt, terjawab ya. Jadi kalau tegangannya turun tinggal separuh, dari 210 menjadi 110, maka dayanya tinggal seperempatnya. Akibat dari konsep P itu V kuadrat per R. Nah hubungannya yang tadi gimana? Nah hubungannya adalah berarti kita masukkan, kita bandingkan. Kan tadi konversi energi itu P kali T. Nah, P aksen dikali T aksen, kita bandingkan P kali T. Tadi efisiensi asumsinya 100% ya, 100%. Ini sama dengan MC delta T, ini MC delta T. Nah, masa air yang dipanaskan kan, masa air yang dipanaskan itu sama. C itu kalori jenis, sama. Kenaikan suhu sama. Berarti luas kanan nilainya, perbandingannya sama dengan 1. Efisiensi kita coret tadi, 100%. T aksen 250 dikali T aksen. T itu waktu ya, lamanya pemanasan. Sama dengan P kali T. Berarti 250 kali T aksen 1000 dikali dengan tadi 15. Nah, ini kita coret, sini 1, sini 4 tentunya. Maka T aksen lamanya pemanasan 4 kali 15, 60 menit. Jadi butuh waktu 60 menit dia, lebih lama, 4 kali lipat. Oke, saya kira cukup jelas. Ini contoh soal hari ini ya. Kita mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian untuk topik ini, listrik ini. Mudah-mudahan membantu kalian untuk persiapan SIMAK UI 2020 5 Agustus ya. Oke, sekian dulu dari Pak Niton Prangin-Angin. Topik-topik berikutnya akan kita buat lagi. Topik-topik singkat tentunya disertai dengan konsep-konsep yang praktis. Mudah-mudahan membantu. Selamat berjuang. Semoga sukses semuanya ya. Salam fisika. Terima kasih.